Kemarin ketika saya membuat salah satu video mengenai adanya dalil dari Al-Imam Asy-Syafi'i yang dimana beliau katanya memberikan fatwa tentang bolehnya maulid Nabi. Bahkan beliau menganjurkan untuk mengadakan maulid Nabi. Yaitu kalian bisa menyimak video fullnya di video yang ini. Karena di video itu saya menjelaskan apakah dalil itu, riwayat itu benar, sahih, tembus kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, ataukah itu hanya cocoklogi dalil atau hanya fitnah terhadap Imam Asy-Syafi'i. Silahkan kalian simak video tersebut lalu kembali lagi ke video ini, karena di video ini saya ingin memaparkan dalil-dalil yang lain mengenai adanya dalil yang dimana seorang Abu Lahab yang mendapatkan kenikmatan di neraka di neraka masih mendapatkan kenikmatan. Karena apa? Karena dia memerdekakan budak yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Dan di sini mari kita coba simak seperti apa dalilnya dan kita coba simak seperti apa takhrij dari hadis tersebut. Tetapi sebelum itu, kalian yang belum menyimak seperti apa pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i tersebut, karena hal ini, video ini bersambungan dengan video itu. Simaklah video saya yang sebelumnya. Baik, kita coba langsung simak seperti apa isi dalilnya dan beserta takhrijnya. Tetapi sebelum kita masuk kepada pembahasan ya teman-teman, saya kemarin menyaksikan atau membaca salah satu postingan dari seorang Habib, yang dimana Habib tersebut memberikan statement yang sangat-sangat miris saya membacanya, yang dimana kata beliau, kalau kita mengingkari maulid Nabi terkhusus, maka kita murtad katanya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal di sini kita tidak ada satupun mengingkari hari kelahirannya Nabi. Bahwa telah dilahirkan seorang Nabi Muhammad SAW tidak ada yang mengingkari. Kita hanya menentang apa-apa yang menjadi ritual di sana. Yang dimana ada ritual pemanggilan arwah Nabi dengan pembacaan Maulid Simtuduror, dan ada pembuktian arwah Nabi benar-benar hadir dengan apa? Dengan adanya pasir. Katanya ada salah satu majelis tidak percaya dengan adanya Nabi Muhammad di salah satu majelis, dia membuat gundukan pasir. Ada satu majelis gak percaya, masa Nabi hadir beneran? Gak percaya, bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan maulid dibuka, ternyata pasirnya banyak injikan kaki, dan itu injikan kaki dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang saleh. Nabi hadir. Teman-teman sekalian, ruh tidak akan pernah kembali ke dunia. Titik. Ini semuanya tidak masuk akal. Makanya jemaah sekalian, jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia di alam kubur, berarti ruh kita akan disibukkan dengan kebahagiaan. Itu bukan ruh, karena ruh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah ruh dipanggil, maka bisalah dipanggil ruh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Ini kan suatu penistaan, tapi dianggap suatu karomah bagi mereka yang percaya takhayul bid'ah dan khurafat. Terlebih di pernyataan ini, yaitu yang dimana adanya dalil. Sekarang saya akan paparkan kepada kalian, yaitu tentang dalil adanya pembenaran kalau seorang Abu Lahab saja ketika dia mati masuk neraka mendapatkan kenikmatan karena gembira dengan lahirnya Nabi, karena membebaskan budak. Tapi itu coba kita baca dulu seperti apa hadisnya. Ya, di sini pernyataan tersebut dibantah oleh seorang ustadz, yaitu Abu Ghazi As-Sundawi. Beliau di dalam beberapa buku sejarah disebutkan bahwa Suaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ya, karena sebab Suaibah telah menyampaikan kabar gembira kepadanya atas kelahiran Rasulullah. Sebab Suwaibah telah mengabarkan kepada Abu Lahab tentang kelahirannya seorang Nabi Muhammad SAW. Tetapi di sini yang perlu digarisbawahi teman-teman, Abu Lahab tidak bergembira dengan lahirnya seorang Nabi. Digarisbawahi, Abu Lahab tidak gembira dengan lahirnya Nabi, tetapi gembira dengan lahirnya seorang ponakan laki-laki, yang apabila dulu lahir seorang ponakan perempuan atau anak perempuan, maka semuanya akan kecewa dan sedih. Jadi bukan karena lahirnya seorang Nabi, karena Nabi Muhammad SAW ketika menjadi Rasul, apa yang dilakukan Abu Lahab? Dia benci Kusumat teman-teman, dan memerangi, bahkan ingin membunuhnya. Begitu. Coba kita baca langsung. Dalam masalah ini perlu diberi catatan. Syekh Abdullah At-Tuwaijiri hafizahullah ta'ala berkata, Suwaibah adalah budak wanita milik Abu Lahab. Ia seorang wanita yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad SAW. Karena itulah beliau sering mengunjunginya ketika masih di Mekah. Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, juga amat menghormatinya ketika masih menjadi budak. Ini ketika masih menjadi budak saja dihormati teman-teman, karena menyusui seorang Rasul. Khadijah radhiyallahu anha pernah meminta Abu Lahab untuk menjualnya untuk memerdekakan. Akan tapi paman Nabi itu menolak. Ia baru dimerdekakan oleh Abu Lahab pada waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kisahnya begitu ya. Pada saat itu Rasulullah SAW mengirimkan pemberian dan pakaian kepadanya, hanya saja keislaman dirinya masih diperselisihkan. Ia wafat tahun
Hijriah dalam kitab Al-Bidah. Di sini ada riwayat ya teman-teman, yang dimana dijadikan dasar oleh orang-orang yang mengamalkan amaliyah bid'ah ini, bid'ah maulid ini, yang dimana berlandaskan dengan hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari, yang dimana isinya Suwaibah adalah bekas budak Abu Lahab. Waktu itu Abu Lahab membebaskannya, lalu Suwaibah pun menyusui Nabi SAW. Dan ketika Abu Lahab meninggal, ia pun diperlihatkan kepada sebagian keluarganya di dalam mimpi dengan keadaan yang memprihatinkan. Sang kerabat berkata kepadanya, "Apa yang telah kamu dapatkan?" Abu Lahab berkata, "Setelah kalian, aku belum pernah mendapati suatu nikmat pun kecuali aku diberi minum lantaran memerdekakan Suwaibah." Di sini teman-teman, hadis ini atau riwayat ini dijadikan landasan bagi mereka untuk membenarkan amaliyah bid'ah. Ya Allah. Padahal setelah kita teliti di sini, ada yang menyatakan bahwa syubhat ini dibantah dengan beberapa bantahan, di antaranya hadis di atas adalah hadis mursal. Mursal artinya apa? Bermasalah teman-teman. Banyak sekali masalah di dalam hadis tersebut. Hadis ini dinukil secara mursal oleh Urwah tanpa menyebutkan siapa yang menceritakan riwayat itu kepadanya. Tanpa riwayat. Jadi jelas ya, hal ini menunjukkan bahwa ia bukanlah ucapan Nabi SAW dan bukan pula ucapan sahabat radhiyallahu anhum. Kalaupun statusnya mutasil, bersambung sanadnya, kandungan hadis itu hanya menunjukkan mimpi yang tidak bisa dijadikan hujah ataupun dalil. Nah, di sini jelas ya teman-teman. Kalau kita menjumpai, saya akan paparkan di sini bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan dalil. Yang pertama, karena bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila ada riwayat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis sahih, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan Hadis yang sahih tersebut. Dan apabila yang kedua, hadis tersebut atau riwayat tersebut didapatkan hanya melalui mimpi, maka mimpi tidak bisa dijadikan hujah. Parahnya di sini, jangankan hal seperti itu teman-teman. Mereka ini mengatakan, contohnya seperti hadis-hadis tentang minum kopi. Itu kan minum kopi berasal dari mimpi juga, tapi dijadikan dalil bagi mereka. Ya Allah, ya Allah. Kalau kita mau berbicara tentang dalil atau riwayat bahwa Abu Lahab ini diberikan kenikmatan di dalam neraka karena gembira di dalam menyambut kelahirannya Nabi Muhammad SAW, ini salah total teman-teman. Salah total, yang dimana di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, orang kafir tidak akan pernah diringankan siksanya di dalam neraka karena bertentangan dengan nas-nas yang ada di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat ke-36, yang dimana jelas di situ hukuman atau ganjaran bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun juga di dalam hadis-hadis yang sahih. Kita tidak dapat berlandaskan hanya melalui mimpi bisa membenarkan orang kafir mendapatkan kenikmatan setiap hari Senin lagi. Ya, bagaimana di dalam neraka kita masih mau mengingat jam, mengingat hari ini hari Senin, besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Bagaimana kita mau mengingat hari-hari itu di dalam neraka? Bukankah jelas kalau kita mau berbicara hal seperti ini harus dilandaskan dalil? Dan dalilnya dari mana? Dari mimpi. Ya Allah. Apakah salah kita mentakwil mimpi? Tidak salah teman-teman. Tidak salah. Cuman yang bermasalah apabila mimpi itu bertentangan dengan Quran hadis, apalagi hadisnya mursal teman-teman, maka jangan sekali-sekali untuk dipakai. Karena jangankan yang mursal, yang dhaif saja itu tidak diperkenankan untuk kita pakai. Bagaimana kita mau memakai hadis yang mursal bermasalah dan hadis yang maudhu kadang ya, Nur Muhammad ya, Nabi Muhammad SAW yang katanya membangkitkan kedua orang tuanya lalu disyahadatkan. Ini kan hadis-hadis bermasalah semua, hadis-hadis maudhu ya, tapi dipakai oleh mereka untuk membenarkan hawa nafsu mereka, perasaan mereka dan pikiran mereka sendiri. Jadi kita di sini sebagai orang beragama dengan dalil, apapun harus dikembalikan kepada dalil. Pendapat hanya sekedar pendapat, siapapun bisa berpendapat. Namun yang namanya dalil tidak boleh dikalahkan hanya dengan sekedar pendapat, apalagi dengan pendapat hadis yang mursal seperti ini. Na'udzubillah min dzalik.